kosnya di pinggir sawah. Tiba-tiba saya terpikir, saya lihat orang berbondong-bondong pergi ke masjid kan. Jangan-jangan di sini nih Bapak yang telah Yesus di Islam ini, mereka dengan satu seruan ini, dengan keikhlasan hati pergi. Satu komando. Iya, satu komando ke masjid. Rapi perjalanan mereka menuju masjid itu tadi. Pulang dari sini, coba aku cari tahu nanti tentang Islam melalui Facebook maupun Google. Setengah 10 bicara sama teman saya punya uang waktu itu 3.500. Karena memang saya nganggur kan, saya nggak punya pekerjaan. 3.000 saya bayar untuk bayar 1 jam internet. 500 rupiah. Kamera lu ini enggak monyet juga nih. Lanjut. 500 rupiah saya bikin beli minuman. Saya ketik pertama kali di Google itu Bang. Apa itu Islam? Muncul mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu syahadat? Begitulah berantai pelajaran saya. Kajian saya di internet itu tadi. Tapi waktu itu ketika saya belajar Islam, bukan saya malah senang, makin marah sama Islam. Karena apa? Ternyata saya masuk ke dunia dialektika. Jadi dipersingkat bahwa doktrin itu perlahan hilang, terus kemudian disertai dengan akal. Hingga akhirnya saya dapat satu surah. Saya baca itu bahasa terjemahannya. Di Al-Quran apa, surat apa? Al-Ikhlas. Oh, Saya tertarik itu begini. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Lalu logika saya main. Apa yang terjadi ketika Tuhan itu beranak? Yang anaknya jadi Tuhan. Nah iya, kan itu konsep Kristen kan muter-muter di situ aja filsafatnya. Apa yang terjadi ketika Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan? Lalu saya pernah baca bahkan di ayat sebelumnya, ketika Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan, maka segala kehinaan, segala kelemahan yang ada pada diri manusia tidak mungkin ada pada Tuhan. Betul. Karena dia tidak diberanak dan tidak diperanakan. Maka layaklah dia dikatakan maha kuasa. Kan gitu, dengan sifat-sifat yang melebihi batas ambang manusia. Dan dia ada yang setara dengan dia. Itu termasuk kepada Esa. Sifat dia, kekuasaannya, kekuatannya. Laisa kamisli. Ya, itu belum saya baca waktu. Oh, belum. Saya masih di walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamisli syai'un. Yang saya bacakan surah Al-Ikhlas di terakhirnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan dia ada yang setara dengan dia kan. Pemahaman dia ada setara dengan dia. Ini kan di rapetin dengan kondisi manusia terhebat dan sebagainya ini, maka seharusnya Tuhan melebihi itu. Hingga akhirnya saya nyamannya benar Tuhan itu Esa. Lalu saya waktu itu SMS teman saya, bro, aku mau syahadat saya. Ini teman dekat saya, karena dia bilang kau kalau bercanda masalah lain nggak masalah. Tapi kalau tentang agama dia muslim. Tapi kalau tentang agama berantem menjadi kita katanya. Serius, aku mau syahadat. Tapi karena dia tahu keluarga saya, bapak mama saya, adik saya dia tahu. Saya bilang, jangan ceritakan ke siapapun tentang kesyahadatan saya. Rahasia dulu. Rahasia. Memang syahadat saya ini saya rahasiakan sampai 2 tahun. 2 tahun baru keluar kan tahu? Iya. Mama bapak. Kalau adik paling kecil tahu. Dari marga apa sih Bang? Sianipar. Oh, Sianipar. Togar Sianipar. Ya enggak sih, memang alhamdulillah adik perempuan saya kan enggak ngasih tahu, karena bayang-bayangan saya dulu kalau lah mama saya tahu, saya saja takut mati. Biar enggak panjang durasi, pertanyaan terakhir nih karena ada tamu. Perbedaan antara waktu masih Kristen dan di Islam, apa perbedaan yang paling ini perbedaan nikmat? Perbedaan perbuatan atau pemikiran? Dua-duanya loh. Sikap. Enggak dua-duanya enggak apa-apa. Kalau perbedaan sikap ini saya sambung perkataan keluarga sendiri. Ya, mama saya sebelum dia meninggal teman, dia sakit-sakitan. Dia sakit, dia sampai lupa ingatan. Dia kalau udah kumat dia macam orang kesurupan. Semua anak-anaknya dia maki. Enggak bisa menerangkan dia. Dan adik saya, keluarga saya yang dipanggil siapa? Saya. Begitu melihat saya, nangis teduh. Karena apa? Karena saya implementasikan apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada orang tua saya. Bahkan saya punya prinsip sendiri. Jika seluruh manusia di atas bumi ini mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi mamaku mengatakan 3, benarkan mamaku. Gunanya apa? Supaya jangan menyakiti hatinya. Tapi begitu mamaku meninggalkan perdebatan itu, saya datangin orang yang mengatakan 2. Maafkan aku, mamaku, kau benar, 3.
kau benar 2, mamaku salah. Tapi tidak akan mungkin ku benarkan kau di depan mamaku, di mana nanti perkataanku ini, sikapku ini menyakiti hatinya. Karena seakan-akan aku tidak membela dia. Sepanjang bukan merusak akidah ya. Iya, bukan selama tidak di akidah gitu. Iya. Karena kan orang-orang Batak ini kadang mau berselisih dengan ini dengan keluarga. Prinsip. Ya berselisih lah ada masalah ini. Kalau saya perselisihan seperti itu, saya bilang sama saya tetap sabar menghadapi dia gitu. Itu hasilnya kan, ketika ngelihat saya tenang dia nangis. Terus dia curhat, si Fulan kurang ajar sama aku. Tapi ibu meninggal kan? Tidak apa-apa Mas. Kita ambil orang yang sulit. kita shoot yang Itu sama dengan membandingkan yang mana lebih indah, Islam atau agama. Yang jelas dia itu antara membandingkan indahnya anggrek dengan tong sampah. Jelas. Karena apa? Apa yang kita imani, apa yang kita yakini, dan apa yang kita kerjakan semua itu. iya. Sementara di ibadah ini lagi di sini sampai program umat beres balik. Bagaimana jelasnya antara hitam dan putih? Tentunya ibadah. Iya, ibadah. Tidak ada. Apa yang dikerjakan hanya berdasarkan. Karena saya gini, prinsipnya berpikir gini, makanya kemarin debat sama Oki saya bilang, nanti dulu kita bahas tentang surga dan neraka. Sebelum kita membahas surga dan neraka, kita kaji dulu perintah dan larangan. Ya itu dulu. Itu dulu kan. Ada perintah, ada larangan. Ikuti perintah surga. Kau kerjakan larangan neraka. Tak akan mungkin ada surga dan neraka ketika dalam iman itu tidak ada perintah dan juga larangan. Ya kalau saya dulu ada perintah dan larangan, tidak ada. Bagaimana mungkin mereka punya surga? Gitu loh. Karena memang secara eksplisit, ya Yesus itu sendiri tidak pernah kan memberikan perintah dan larangan. Emang di Kristen itu nggak ada larangan. Apa larangan? Ya segala sesuatu halal bagiku gitu. Ah. Roma 14 ya, nomor 9. Bukan, itu Yesus mati hidup menjadi Tuhan. Kisah 11 Roma 3 nomor 28. Ya, Nomor 28. Roma 3:28. Kan Roma 3 nomor 28 Iya. begitu kan? Iya. Diselamatkan karena iman, bukan karena aturan. Ya. Gimana bisa kita selamat karena iman sementara kita hidup dengan hawa nafsu kita karena tidak ada yang mengekang kita dan juga yang menuntun hidup kita berupa aturan itu tadi. Tak akan mungkin kalau begitu, nanti surga itu tempatnya pejina semua. Menurut Bang Faruk, apa penyebab utamanya saudara-saudara kita, tetangga kita di sebelah itu sulit menerima Islam? Nah, sebenarnya begini Bang Andi, karena saya bekas dari sana, saya yakin dan percaya seandainya Allah izinkan kita menyelami hati mereka, kita akan saksikan hati mereka mengatakan Islam benar. Tapi mereka tuh tetap berpegang pada prinsip untung rugi. Duniawi dong. Iya, untung rugi. Apa untungnya ketika aku Islam? Apa ruginya aku setelah aku Islam? Setelah mereka kaji hitungan duniawi, rugi semua. Iyalah. Kan rugi semua. Ketika dia di Kristen ibadah seminggu sekali itu tidak wajib. Masuk dia di Islam ibadah di sholat 5 waktu sehari, rugi dia kan. Dari berleha-leha jadi sibuk dia dengan ibadah, sholat 5 waktu. Yang kedua dari segi makanan dan minuman. Ketika dia di agamanya dulu bebas dia makan apapun. Begitu dia masuk Islam ada aturan tentang makanan dan minuman. Halal haram. Nah, kan kalah dia di situ kan. Iya. Yang ketiga, ketika dia sebelum Islam bebas dia mau makan kapanpun. Tapi begitu dia Islam, nah dia punya aturan tentang berpuasa di bulan Ramadan. Iya. Dan yang lebih penting lagi, apa? Ketika dia di agamanya dulu, tidak ada kewajiban atas dia untuk mengeluarkan hartanya Oh iya. yang berupa zakat. Ada paksaan, ada perpuluhan kok dari Tidak. pemerintah. Diskon 75%, lebih untung dong. Karena begini, kalau konsep tentang perpuluhan itu dia menyeluruh kan? Iya. Tidak menyeluruh ke semua pada Tidak wajib. Tidak menyeluruh kepada semua Kristen melakukannya. Iya. Sementara dalam zakat 2,5% Wajib. jika tidak dilakukan berdosa karena hukumnya wajib. Dan Bagi yang mereka memenuhi tidak menginginkan syarat, itu. syarat 25% memenuhi syarat. Iya, jadi yang mereka tolak itu bukan Islamnya. Yang mereka tolak itu adalah tanggung jawab ketika mereka menjadi Islam.
Itu yang mereka tolak. Seandainya Islam itu tidak punya aturan sebagaimana mereka saat ini, otomatis mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada zakat, tidak ada larangan tentang makanan dan minuman, tidak ada aturan hidup. Mereka akan berbondong-bondong karena memang ada aturan hidup tadi, dan mereka sadar di mana aturan itu mengekang hawa nafsunya. Itu dia tidak inginkan. Dan ketika hawa nafsu dikekang, ya, mereka tidak dengan leluasa untuk menjalankan adatnya. Bang Faruk, dulu waktu Kristen pernah nggak sih ada niat atau perasaan benci Islam gitu? Tidak. Nggak pernah ada ya? Tidak. Bahkan saya akui, lisan dari keluargaku sendiri, ketika saya Kristen tidak pernah mendengar perkataan yang buruk terhadap Islam. Tidak. Bahkan tetangga saya pun tidak pernah. Itu saya pribadi, saya akui itu. Makanya pertama kali nengok dunia media sosial itu, ini saya terkejut. Loh, kok gini? Kristen kok kayak gini? Karena dari saya kecil sampai saya besar saya nggak pernah. Nggak semuanya ya? Iya. Oknum. Iya, oknum. Karena ketika saya Kristen nggak ada kayak gitu. Mereka nggak berani kalau di dunia nyata, nggak berani mereka. Kalau itu entahlah ya di daerah lain, gitu Bang Kores kan. Yang ingin saya bahas ini di tempat saya lahir, tumbuh dan berkembang. Kedepannya seperti apa Bang Faruk? Gimana? Kedepannya setelah memeluk Islam, kedepannya seperti apa? Langkah apa yang mau diambil? Saya gini Bang Andi ya. Saya dulu dan sampai saat ini ya suka belajar, suka membaca tentang kisah para sahabat. Satu hal yang saya ambil jadi pelajaran hidup saya. Ketika Abu Bakar masuk Islam, ketika Umar masuk Islam, Ali masuk Islam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, sampai dengan Bilal bin Rabah, yang seorang budak masuk Islam, mereka mengambil bagian dalam Islam. Mereka tidak jadi penonton, tapi mereka jadi pemeran. Apapun itu. Iya, mereka jadi pemeran. Iya. Maka ketika saya sudah memeluk Islam, saya dedikasikan hidup saya, ya Allah, aku mau jadi pemeran. Aku tidak mau jadi Penonton. Sekecil apapun peranku, sekecil apapun perjuanganku, intinya aku berjuang. Aku tidak mau menonton. Masya Allah. Takbir. Makanya saya buka, mungkin teman-teman tahu ya. Meskipun saya seorang security, ya di mana teman-teman tahu berapa gaji security, tapi alhamdulillah Bang Faruk punya TPA. Masya Allah. Di mana murid-murid TPA Bang Faruk itu ada 50 orang. Subhanallah. Dididik oleh guru yang berintegritas 6 orang. Semua murid-murid TPA belajarnya gratis. Bahkan mereka setiap selesai ngaji, Ustaz dia tahu ini. Selesai mengaji, mereka dikasih uang jajan. Wih, mantap. Serius itu? Iya. Oh, alhamdulillah. Keren loh. Teman-teman yang pernah nonton ya. Saya lihat. Iya, tujuannya apa? Supaya menarik mereka, karena kan cara kita mendidik anak zaman dulu sama sekarang berbeda. Kita pancing mereka supaya mereka ada antusiasnya terhadap agama Allah ini tadi. Dan di luar dari situ kita juga mendidik dan juga berupaya membimbing anak-anak yatim. Di mana mereka juga kita siapkan contoh. Kayak kemarin kan saya diperintahkan sama Bang Suma untuk mengantarkan bantuan kepada mualaf di Patumbak. Iya. Itu keluarga di Patumbak itu dibimbing oleh seorang ustadz. Di mana honor dari ustadz itu TPA-nya Bang Faruk yang tanggulangi. Masya Allah. Oh, Masya Allah, mantap. Dan mereka setiap kegiatan mereka belajar itu mereka lapor melalui foto. Kita tanggulangi. Kemarin ada juga mualaf kan gitu, seorang perempuan. Ini mualaf offline, Bang Andi. Langsung saya syahadatkan di musola. Kita siapkan juga lagi guru pembimbing. Kita yang bayar. Jadi saya anggap seperti itulah perjuangan. Mungkin saya tidak bisa berjuang sebagaimana Abu Bakar berjuang. Mungkin saya tidak saat ini belum bisa berjuang sebagaimana Umar berjuang. Tapi sekecil apa perjuanganku, aku anggap ini tetap perjuangan dan tidak ada yang sia-sia di hadapan Allah dari setiap perjuangan. Amin. Amin. Oke, terima kasih Siap. Bang Faruk atas sharing-sharing buat kita semua. Kita doakan Bang Faruk sehat selalu. Amin. Amin. Terus TPA-nya berkembang terus. Amin. Karena di sanalah generasi muda tumbuh penghafal Al-Qur'an masa depan menggantikan kita semua. Amin. Bagi teman-teman yang ingin membantu TPA-nya Bang Faruk, hubungi kami nanti, komen di bawah. Dan insya Allah kami akan kasih link langsung ke TPA Bang Faruk. Terima kasih buat semuanya. Ada yang mau disampaikan Pak Ustadz buat beliau? Sampai Jul, ada yang mau disampaikan, Jul? nggak mau. Jul, Aman ya? siapa Terima Kak? kasih, sampai jumpa. Lu kan mualaf juga? Waalaikumsalam warahmatullahi. Julius, sekarang Julius. Lomba.
Ada yang mau disampaikan? Nggak mau. Sip. Berunda. Ada yang mau disampaikan? Bang Faruk. Ngobrol sama ini. Sama netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Nah, itulah cerminan Islam yang sebenarnya. Jadi Islam itu memang harus berafiliasi dengan keadaan manusia sebagai makhluk yang punya intelijensi tinggi. Yaitu harusnya Islam itu dengan proses berpikir, ya, sehingga kita ini yang sudah Islam dari lahir, ya harus belajar pada mereka yang mu'allaf bahwa ternyata kualitas keislaman seseorang itu jauh lebih bagus, ya, baik dari segi amalan, ya, dalam hal ini ibadah, penghambaan kepada Allah, itu lebih mantap lagi dalam kajian proses berpikir. Jadi kita yang sudah Islam dari lahir ini melihat dari mu'alaf-mu'alaf yang ada, belajar sama mereka bahwa ternyata Islam yang benar itu adalah Islam yang berkualitas, ya, ditopang oleh keislaman yang berdasarkan proses belajar. Makanya Nabi Muhammad itu kan diperintahkan juga ikra. Para mu'alaf ini membaca bagaimana Islam ini, apa yang sebenarnya terjadi di Islam. Ternyata ya kualitas Islam itu memang di atas daripada ajaran yang lain, di mana Islam identik dengan akal. Islam tanpa akal itu sama dengan buta. Jadi kalau yang kita saksikan tadi, ya, sahabat kita Bang Faruk menjelaskan bagaimana perjalanan beliau sampai ke Islam, ya memang harus Islam itu supaya berkualitas apapun itu, ibadah kita, perkataan-perkataan kita memang harus proses belajar, dalam hal ini proses berpikir. Saya kira begitu. Jadi seruan saya kepada seluruhnya, yuk mari kita belajar Quran untuk membuat, ya, keimanan kita ini berkualitas. Jangan hanya ikut-ikutan. Saran Bang Juma dalam hal saudara kita yang sering masuk komal-komal Kristen yang belum mempunyai ilmu, saran Bang Juma seperti apa? Iya, jadi seorang Muslim atau Islam masuk ke komal Kristen. Ya, komal Kristen itu kan komal yang menyediakan tempat, ya, untuk narasumber Kristen dan orang-orang Islam yang awam untuk naik. Mereka sudah menyiapkan kemudian materi-materi untuk bagaimana menjelaskan, menguraikan ajaran agama mereka. Sementara yang naik itu rata-rata orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Quran secara maksimal, tentang hadits, kemudian apalagi Bible, ya, di mana mereka masih tabu terkait dengan materi-materi kristologi itu. Naik ke komal Kristen itu sama halnya menyerahkan diri untuk dicekoki doktrin dan dogma, bisa-bisa berujung kepada pembaptisan gitu. Oleh karena itu, ya lebih baik memantau di komal-komal Islam, jangan di komal Kristen. Karena Islam itu kan di sana, komal-komal Islam itu mereka sudah memenuhi syarat. Ada pengetahuan tentang Quran, pengetahuan tentang Bible, kan gitu. Nah, sementara teman-teman ini baru juga mengetahui, oh ada dunia debat. Tiba-tiba naik ke komal orang Kristen, ya babak telur lah di situ. Jadi jangan, karena tidak semua kita itu bisa memahami dan menangkap materi-materi tentang kristologi. Karena materi kristologi itu ya asik memang untuk dikaji, untuk diperdebatkan. Tetapi dibalik kesemuanya ini, ya, ada hal yang harus kita hindari. Apa itu? Kelihayan mereka mengolah kata-kata sehingga bisa menjebak orang lain untuk bisa jatuh cinta kepada ajaran mereka. Itu Bang Handi. Ya. Yang terakhir Bang Juma. Siap. Seperti apa yang Bang Juma inginkan lawan-lawan diskusi di media sosial? Nah, baik. Lawan apa? Saya katakan melalui forum ini, ya teman-teman, bahwa saya menginginkan dari sahabat-sahabat Kristen, apapun strata pendidikan kalian, kalau memang Anda ingin menjadi penginjil, menjadi pembela keyakinan agama Kristen, yuk mari kita berdiskusi dengan baik. Saya Bang Suwa mengajak kalian, tapi dengan satu catatan yang harus Anda persiapkan. Anda harus membawa akal. Anda harus membawa akal ketika kita berdiskusi. Karena untuk memahami, untuk mengetahui, untuk menjelaskan, menguraikan sebuah materi, apapun itu, tentu akal. Orang bisa menjelaskan warna hitam, akal, putih, akal, semuanya karena akal.
Jangan lagi ada trik-trik bahwa Anda tidak memiliki Roh Kudus, Anda tidak memiliki ini, nggak ada itu. Yang harus dikedepankan adalah akal. Nih. Jadi kalau Anda ingin berdebat, silakan, kami menunggu teman-teman pendeta, pastor atau apapun itu penggiat daripada apologet dunia debat. Mari Bang semua mengajak kalian untuk berdiskusi secara ini logika, akal sehat. Tapi Gitu Bang Hadi. Banyuma pendapat mereka itu Banyuma sok tahu tentang Bible, Banyuma hanya premi, Banyuma menista karena nggak ngerti Bible. Oh enggak Pendapat bisa. Banyuma. Anda mengatakan saya so tahu karena memang saya tahu. Oke mana? Oke mana? Bukti ketika kita berdiskusi, ya bahkan banyak di antara kalian yang bertanya, itu tertulis di mana? Di kitab mana? Bab berapa? Nomor berapa? Artinya untuk mengetahui sesuatu, untuk memahami sesuatu ya kita harus mengetahui dulu sumber firman-Nya itu apa. Berbicara mengenai Tuhan tidak jadi makhluk, apa datanya? Kan ada. Iya betul. Kan ada. Jadi memang berat karena itu tadi orang beragama terkadang hanya akan ikut-ikutan. Tapi memang ada agama yang akal bukan menjadi sumber pengetahuan, tetapi cuma doktrin dan dogma saja itu teman-teman. Banyuma ada nggak sih kekesalan? Banyuma udah berusaha bahasa Indonesia dengan baik, satu topik diulang-ulang, tetap aja ngeyel. Ya ada. Ada kekesalan nggak sih? Ya karena Al-Quran mengatakan saya tidak sedang berhadapan dengan manusia murni, tapi sedang menghadapi para pembisik. Iya minal jinnati wan nas, bersatu di situ. Bukan cuma manusia doang. Kalau dari aspek manusianya berarti dia berakal. Tapi karena ada unsur lain yang masuk dalam dirinya, maka bukan cuma akalnya yang saya lawan. Di samping akalnya melemah, lebih besar daripada bisikan yang dia gunakan untuk menghadapi kita. Jadi kita kesal. Sudah dibilang Tuhan itu satu. Bahkan mereka pun mengatakan betul Tuhan itu satu. Diminta jelaskan siapa Tuhan yang satu itu, uraiannya menjadi 3. Kan payah. Gitu. Jadi orang kadang kesal gitu loh. Bukan kesal terhadap oknumnya, tetapi karena memang pandangannya di dalam menyampaikan satu narasi agama tidak berkesesuaian dengan landasan sumber pokoknya. Siapa itu? Ya mereka katakan sebagai jalan, sebagai kebenaran, sebagai hidup. Jalan, kebenaran dan hidup mengatakan A, sementara mereka menjabarkan B. Itu. Nah, ini saya hanya ingin mengatakan begini. Kegagalan manusia, apapun agamanya, itu bisa kita lihat dari berhentinya mereka menggunakan akal untuk mencari Tuhan. Itu kegagalan. Gagalnya manusia, apapun agamanya, itu tercermin dari dia menghentikan akalnya untuk mencari Tuhannya. Nah, dalam kajian Islam, musibah yang paling besar adalah ketika kita berhenti untuk mencari Tuhan yang benar itu, tidak sampai pada pokok intinya. Nah, sekarang begini, menurut logika sehat kita tanpa agama, Tuhan itu ada, Maha Kuasa, Maha Kuasa. Ya sudah. Musibah besarnya adalah ketika kita mentuhankan sesuatu yang tidak Maha Kuasa. Itu musibah besar. Dan kita tidak mau lepas dari kaidah itu. Itulah musibah kutukan yang diterima manusia di atas muka bumi ini. Belum di neraka udah tersiksa. Apa itu? Dia nggak bisa membedakan antara manusia dengan Tuhan. Itu aja Bang Hadi. Itu siksa. Mantap, Masya Allah Gurunda. Itu musibah itu. Takbir. Allahu Akbar. Ya. Terima kasih teman-teman.